Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Terima kasih telah hadir di perkuliahan kita hari ini. Baik, materi hari ini kita akan mengenai leadership, yaitu bagaimana seni dan gaya kepemimpinan. Ini adalah pertemuan yang ke-10 ya, Bapak. Baik. Indikator yang kita capai pada pembelajaran ini itu pertama itu mahasiswa harus mampu bagaimana memahami gaya kepemimpinan. Yaitu pertama adalah sosial kapital. Nah, apa itu sosial kapital? Menurut definisinya, sosial kapital ini adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi menjadi tujuan-tujuan bersama. Nah, di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Kemudian menurut Beard, modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya, baik yang aktual maupun yang potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan, hubungan kelembagaan yang tetap yang didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Nah, di sini ada beberapa komponen sosial kapital. Yang pertama adalah aspek kepercayaan. Menurut Fukuyama, itu aspek kepercayaan ini tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Yang kedua itu aspek nilai dan norma. Nilai adalah bagian yang terpenting dari kebudayaan yang dianggap sah apabila adanya harmonis dan selaras yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat. Yang ketiga itu jaringan sosial. Jaringan sosial ini merupakan ikatan orang atau kelompok yang dihubungkan dengan hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan yang terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kepercayaan yang sama, dan lain-lain. Nah, kepemimpinan di dalam sosial kapital ini yaitu sangat penting di dalam modal sosial untuk memperkokoh dan membangun suatu masyarakat dalam membangun konsep, kompetensi, koneksi, dan kredibilitas dan kebudayaan bersama. Di sini ada namanya teori kepemimpinan. Nah, menurut Tubin, kepemimpinan ini adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan membuat keputusan. Kemudian ada juga menurut Hampil, kepemimpinan ini adalah langkah pertama yang hasilnya berupa pola interaksi kelompok yang konsisten dan bertujuan menyelesaikan problem-problem yang saling berkaitan. Kemudian menurut Stockdale, kepemimpinan ini adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Nah, di sini ada macam-macam teori kepemimpinan, yaitu Batman Theory, yang mana kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Yang kedua ada teori, yaitu sifat kepribadiannya. Orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadi mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Ketiga, kontingensi teori, yaitu teori kepemimpinan situasional. Kepemimpinan yang timbul karena harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. 4, teori gaya dan perilaku, yang mana seseorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Yang kelima, behavior theoritis, teori perilaku, yaitu pemimpinan ditentukan oleh perilaku dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Keenam yaitu teori servant, yaitu teori kepemimpinan pelayan.
Gaya kepemimpinan ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi untuk lebih mandiri dan berwawasan lebih luas. Ketujuh, teori transaksional, yaitu teori kepemimpinan berdasarkan pada perjanjian, yaitu gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain, seperti pemimpin dan stafnya saling menguntungkan. Yang kedelapan, teori transformasional, yaitu teori kepemimpinan perubahan, yang mana gaya pemimpin selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi yang dipercayakan kepadanya dengan lebih efektif dan efisien. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Nah, menurut Bapak, teori apa yang biasa dilakukan oleh seorang pemimpin tersebut yang cocok sama Bapak? Gimana Bapak-Bapak? Teori yang sepaham dengan Bapak-Bapak dari antara 8 teori tersebut. Biasanya yang teori yang mana yang sering yang kita dapat pemimpin yang punya jiwanya seperti teori-teori tersebut. Kan ada 8. Atau Bapak menjadi seorang pemimpin, mungkin teori apa yang Bapak merasakan bahwa sebagai orang pemimpin saya seperti ini? Menurut Bapak, teori yang keempat ini bagaimana? Teori gaya dan perilaku, yaitu seseorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Bagaimana Pak? Pak Yudi? Apakah kita menjadi seorang pemimpin? Ini kita dengan belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran dan pengalaman serta pengamatan yang baik. Biasanya kalau Getman Theory ini memang kepemimpinan dan bakat kepemimpinan di bawah seseorang semenjak orang itu dilahirkan. Mungkin dari sekian banyak, mungkin ada beberapa yang seperti itu. Tapi rasanya lebih cenderung pada teori gaya dan perilaku ya. Seseorang bisa menjadi kepemimpinan karena dia pernah merasakan pengalamannya bagaimana kita sebagai bawahan, kemudian dia belajar bagaimana kita sebagai pemimpin eh, yang bisa mengayomi eh, mengayomi karyawannya atau mengayomi bawahannya. Baik, kita lanjutkan. Kualitas yang harus dimiliki seseorang pemimpin. Yang pertama ada kesadaran diri. Kepemimpinan yang hebat dimulai dengan kesadaran diri. Bagaimana kita harus sadar bahwa kita sebagai pemimpin, kita harus bisa mengayomi bawahan kita. Kemudian menyadari kualitas diri sendiri, apa itu kelemahan kita, karakter kita bagaimana, kepribadian, dan sebagainya. Secara signifikan, ini mempengaruhi bagaimana pemimpin menjalankan dan bergaul dengan orang lain. Dengan sadar diri, seorang pemimpin dapat dengan sengaja mempengaruhi keadaan dan suasana potensial kelompok. Yang kedua yaitu warga dunia. Menjadi warga dunia berarti memiliki kepedulian tentang apa yang terjadi di seluruh dunia dan bukan hanya tempat asal Anda. Para pemimpin percaya bahwa dunia ini adalah desa global di mana-mana ada begitu banyak jenis orang yang berkontribusi terhadap perdamaian dan pemenuhan atau manusia lain dan meninggalkan dampak. Yang ketiga, memberdayakan orang lain. Pemimpin yang baik tidak hanya bekerja sendiri, namun memberdayakan orang lain dan bekerja sama pada prosedur dan bantuan ahli. Pemimpin terbaik adalah orang-orang yang mengajak orang lain untuk maju dan memimpin dengan membuatkan ikatan yang kuat kepada karyawan dan kolega.
Yang keempat itu berorientasi solusi. Nah, sebagai seorang pemimpin, baik menyelesaikan masalah untuk mencari solusi, dengan cepat mencari pendekatan untuk menyelesaikan masalah dan bergerak maju. Maka seseorang pemimpin ini harus melatih pikiran dengan memfokuskan pada solusi untuk setiap masalah. Nah, di sini ada tipe-tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada otoriter. Mungkin bapak-bapak pernah bertemu sama pemimpin yang otoriter ya. Yang otoriter ini yaitu tipe pemimpinan umumnya berpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan yang akan didominasi oleh pihak tertentu. Sehingga orang yang bekerja dalam naungannya harus mengikuti dan menjalankan pemerintah. Kemudian demokrasi yang kedua itu jenis tipe kepemimpinan yang disukai banyak karyawan karena memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat dan peluang untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga ada delegatif, pemimpin yang memberikan wewenang bagi anggota untuk mengambil keputusan dan hanya bisa dijalankan oleh orang-orang tertentu. Yang keempat ini ada transformasional. Nah, transformasional ini berfokus pada perubahan yang terjadi pada organisasi. Dan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya itu para pemimpin ini cenderung energik, cerdas, dan penuh semangat sehingga mampu memotivasi kelompok dan perubahan yang lebih baik. Kemudian ada kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemimpin di kehidupan sehari ini dapat diartikan adalah kita. Apalagi sebagai bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini pasti adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Nah, karena pada kenyataannya setiap hari kita selalu dihadapkan dengan banyaknya pilihan atau menentukan keputusan yang baik atau buruk yang mengantarkan kita pada pengalaman baru. Kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari ini ada tingkatnya adalah self-awareness, yaitu yang pertama adalah internal, yaitu kita fokus pada diri sendiri. Yang eksternal, kita berusaha memperhatikan pikiran, tindakan, dan sikap terhadap orang lain. Kemudian kedua, renungkan sesuatu yang berarti. Renungkan sesuatu yang berarti ini maksudnya adalah memikirkan kembali apa itu dampak yang baik, apakah itu dampak yang baik atau buruk yang dapat mengubah hidup kita ini bisa menjadi satu hal yang berarti dalam hidup kita. Yang ketiga yaitu buat tujuan hidupmu. Hal terpenting dalam melakukan pencapaian sukses adalah dengan membuat tujuan serta langkah yang jelas. Nah, dengan adanya tujuan hidup, walaupun dalam kondisi sangat lelah, kita tidak akan mudah menyerah dan memilih untuk terus berusaha. Kemudian kita tingkatkan skill mendengar, yaitu mendengar merupakan hal yang sulit bagi orang yang tidak peduli. Nah, bagi seorang pemimpin, mendengar itu adalah kemampuan hebat, sering dilupakan. Walaupun mendengarkan merupakan hal yang sering diremehkan, ternyata sangat berdampak besar bagi orang yang berusaha butuh didengar. Selain itu, mendengar juga menjadi salah satu kamu menghargai dan menunjukkan rasa peduli orang lain. Terkadang memang kita menjadi seorang pendengar, walaupun kita tidak begitu bisa memberikan solusi, namun menjadi seorang pendengar itu sudah membantu orang lain untuk melepaskan rasa atau beban yang mereka miliki. Apalagi seorang bapak ibu bapak di dalam rumah tangga itu adalah seorang pemimpin ya. Terkadang mungkin di sini mungkin ada yang udah menikah ya atau akan menikah nantinya. Terkadang memang kita sebagai seorang laki-laki apalagi seorang pemimpin kita memang perlu eh, mendengarkan cerita dari orang rumah kita ya. Walaupun memang tidak akan membantu, tetapi itu bisa mengurangi beban ibu-ibu di rumahnya. Memang sebagai seorang wanita dengan bercerita kepada orang lain itu tuh memang mengurangi bebannya dan mengurangi beban mentalnya, menghilangkan stresnya. Jadi semoga bapak-bapak bisa untuk mengurangi beban orang rumahnya ya, walaupun orang rumah, temannya, atau apapun. Karena memang cenderung perempuan itu dengan bercerita kepada orang lain, maka satu permasalahan itu sedikit banyaknya akan berkurang.
Tapi mungkin bagi laki-laki itu saya juga kurang tahu ya. Cuma sebagai seorang pemimpin sedikit banyaknya harus seperti itu. Kemudian tumbuhkan kesopanan. Apa jadinya kita memiliki segudang keahlian dan kemampuan tetapi tidak memiliki kesopanan? Pastinya tidak akan dianggap oleh lingkungan. Mulai saat ini kita dapat menjadi pemimpin di kehidupan sehari-hari dengan menumbuhkan kesopanan kepada setiap orang. Sopan bisa menjadi cara agar kita disenangi. Memang kita tidak bisa menyenangi semua orang ya, tetapi minimal dengan berperlakuan sopan, orang pun walaupun tidak terbantu, minimal orang tidak akan kecewa ya. Jadi memang seorang pemimpin ada pernah kejadian di satu instansi di yang saya lihat, memang seorang pemimpin padahal bawahannya itu hanya meminta tanda tangan ya, tetapi karena pimpinannya itu dengan banyak alasan yang saya tidak tahu apa alasannya sehingga menyebabkan yang karyawan itu dan pimpinan itu akhirnya berantem karena dia merasa sudah melakukan pekerjaannya tetapi tidak disupport oleh pemimpinnya. Ternyata hal tersebut menjadi viral. Itu mungkin karena kearogannya seorang pemimpin ya. Tapi seharusnya kan kita sebagai seorang pemimpin ini memang kalau bisa kita mengayomi anggotanya. Kemudian kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, yang itu berdamai dengan kekurangan diri. Memang tidak mudah berdamai dengan kekurangan diri, tetapi kita bisa mencobanya dengan menerima diri kita lebih dahulu, terima semua hal yang Tuhan titipkan kepadamu, lalu tentang kekurangan dalam diri, agar kita dapat merasa insecure, yakini setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam diri. Cobalah ubah kekurangan kita. Jika tidak bisa, juga tidak apa, karena kunci kebahagiaan dan ketenangan diri letaknya pada fokus pada hal yang dapat kita ubah. Nah, motivasi individu memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin tanpa kecuali meskipun individu dilahirkan beragam, keberagaman ini dapat menjadi ciri khas yang unik dari setiap individu. Nah, apakah Bapak Ibu sudah bisa menjadi pimpinan masa depan? Baik, untuk PPT-nya udah selesai saya jelaskan. Ada yang Bapak Ibu sharing atau yang kita diskusikan bersama-sama mengenai materi kita hari ini? Bagaimana? Bagaimana? Gimana Bapak Yudi, Bapak Luki, Bapak Sugiratno, Pak Khairul, dan Pak Pandu? Apakah Bapak-Bapak di sini sudah menjadi seorang pimpin ya? Apa saja yang biasanya menurut Bapak masalah yang sering dihadapi pemimpin? Masalah yang dihadapi pemimpin. Gimana Bapak-Bapak? Pak Yudi? Ya, Bu. Izin untuk masalah yang sering dihadapi pemimpin biasanya eh, perintah itu tidak bisa diterjemahkan oleh bawahannya seperti itu. Jadi kadang karena kesibukan perintah yang dilakukan diberikan itu salah diartikan oleh bawahannya. Seperti itu sih Bu, kalau yang saya hadapi itu. Yang salah diartikan oleh bawahannya ya Pak ya. Masalah yang dihadapi pemimpin. Kemudian apa lagi Bapak? Ada lagi Bapak Yudi? Eh, itu saja sih Bu. Sebenarnya eh, kalau dari eh, slide yang Ibu paparkan itu menurut saya ada satu lagi yang penting untuk dimiliki oleh pimpinan. Pimpinan itu harus punya helicopter view.
Helikopter view itu adalah dia bisa melihat lebih jauh daripada tim yang dia kelola karena dia jadi leader ya, bukan Iya bos gitu benar. ya. Ketika dia bisa melihat itu, karena bawahan atau staf di bawahnya itu memang fokus pada tugasnya masing-masing. Jadi paling penting bagi pimpinan itu adalah dia memiliki inisiatif. Jadi seolah-olah dia ada di atas dan dia bisa melihat semuanya, nggak hanya satu faktor atau satu aspek saja. Kan gitu. Hmm, ya benar. Walaupun kita berada di bawah, minimal kita juga harus mengetahui bagaimana dalamnya atau bawahan kita ya Pak Yudi ya. Kita harus tahu. Iya, Bu. Ya ada yang lain, Bapak-bapak, Pak Luki, Pak Khairul, Pak Wisnu yang baru bergabung, dan Pak Sugiratno, Pak Pandu. Sebenarnya sebagai seorang pemimpin ini kita merupakan ujung tombak ya dari sebuah keberhasilan seorang karyawan atau bawahan itu tergantung dengan kepemimpinannya juga ya, termasuk andil. Baik, ada lagi tambahan mungkin dari materi kita ini, Bapak-bapak? Biasanya di dalam sebuah organisasi ini biasanya juga ada perselisihan ya, apa? Ada miskomunikasinya juga. Nah, bagaimana cara kita menanggapi apabila ada miskomunikasi antara bawahan dan pemimpinannya? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin? Apakah kita hanya membenarkan apa yang kita kerjakan atau bagaimana solusi kita sebagai seorang pemimpin Bapak-bapak? Kalau jika ada permasalahan dengan karyawannya. Izin Bu, Iya, Pak Pandu, silakan Pak Pandu. artinya mengetahui keadaan yang ada. Kita harus mencari. Kemudian apa lagi Pak Pandu selain itu? Jika ada permasalahan sebagai kita seorang pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengetahui keadaan yang ada. Kemudian, Hmm, sebenarnya dari saya itu aja sih Bu. mungkin ada bapak-bapak yang lain. Izin Bu, mungkin Ya, kalau ya, silakan. menurut kalau menurut saya ada dua sih, Bu, untuk eh, perselisihan ya. Kalau perselisihan itu biasanya kan terjadi karena tadi beberapa perintah salah diartikan sehingga hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ada dua, yaitu coaching sama konseling. Coaching itu kalau misalnya bawahan tidak bisa melakukan karena keterampilannya, kita lakukan coaching. Coaching itu artinya pemimpin itu juga harus bisa tadi seperti yang tadi juga harus bisa menunjukkan cara bukannya sekedar perintah. Yang kedua konseling. Konseling ini kalau yang menyangkut aspek-aspek pribadi, misalnya bawaan ini ada masalah keluarga yang juga akan berimpact pada performa kinerjanya di kantor. Biasanya seperti itu. Berantem sama istrinya nggak tidur atau eh, kebalikannya dia berantem sama suaminya atau ada masalah keluarga lainnya seperti itu. Itu juga harus didengarkan masalahnya supaya dia bisa menyelesaikan masalah pribadinya dulu sehingga tidak terdampak ke kinerjanya di kantor. Itu seperti itu. Konseling dan coaching ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Yudi. Memang iya ya, sebagai seorang pemimpin ini yang harus kita pastikan tuh kita punya jiwa yang besar ya. Terkadang kita juga harus, terkadang mungkin beda-beda ya bagaimana kita seorang bawahannya. Yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Pasti kita berharap baik atau kita melakukan yang terbaik untuk bawahan kita atau anggota kita. Terkadang memang ada beberapa orang yang menganggap eh,
kita ada juga kesalahan atau kekurangan kita ya Bapak-bapak, Bapak Ibu. Jadi memang betul yang kata Bapak Yudi dan Bapak Pandu, memang intinya kita harus mengetahui bagaimana atau apa yang eh, bagaimana karyawan tersebut, permasalahannya apa karyawan tersebut sampai mereka tidak memahami yang kita perintahkan atau tidak mengerjakan apa yang kita perintahkan. Mungkin faktornya karena mungkin ada permasalahan di luar yang kita tidak ketahui. Tapi memang sebagian dari anggota tersebut mungkin dia tidak akan menceritakan permasalahan yang mereka hadapi ya. Kalau untuk anak baru mungkin yang baru menjadi karyawan memang harus kita sebagai pimpinan kita harus memang membimbingnya bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang akan kita diskusikan mengenai kepemimpinan? Ibu Anggreani. Nggak ada, Bu. Baik. Siapa ini urusan sosial di Polsek? Bagaimana Bapak Ibu, ada yang kita sharing lagi mungkin mengenai kepemimpinan sepertinya. Izin, Bu. Ya, silakan Bapak Wisnu. Ya, silakan. Bu Anggraini. Ya, Sebagai silakan Pak Wisnu. pemimpin, kita harus memiliki wawasan yang luas biar mudah lancar itu public speaking-nya. Iya. Udah, Bu, itu aja, Bu. Bisa memiliki wawasan luas. Ibu Anggraini, suara Iya, Bu. Iya, suara itunya. Ibu ada yang ingin Bu tanyakan mengenai kepemimpinan ini, Bu? Nggak ada, Bu. Oke, ada lagi tambahan yang lain mungkin Bapak-bapak. Dia Bapak-bapak itu yang rata-rata tuh seorang pemimpin itu. Walaupun tidak menjadi pemimpin di dalam sebuah organisasi, minimal Bapak-bapak adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Baik, Bapak-bapak, ada lagi yang kita sharing mengenai kepemimpinan? Ada, Bapak? Tidak terasa sudah pukul 11 kurang 10 ya. Bagaimana Bapak Yudi, Pak Pandu, Pak Sugiratno, Pak Khairul, Pak Wisnu Arya, Pak Bu Anggreni, dan Pak Yanto? Atau Kalau mengenai... dari saya cukup, Bu. Oke, terima Cukup. kasih Pak Yudi, Pak Khairul. Cukup, Bu. Baik, tidak ada yang lagi kita diskusikan lagi. Kalau gitu misalnya ada kendala dengan materi kita atau UTS atau UAS kita mungkin masih ada satu kali lagi ya Bapak Ibu untuk Vkon-nya. Mungkin nanti akan saya umumkan Vkon berikutnya. Jika Bapak Ibu ada kendala dengan perkuliahan kita, Bapak Ibu bisa chat saya di grup atau langsung japri saya. Insya Allah saya akan langsung saya tanggapi jika ada kendala apapun. Baik, mengenai perkuliahan hari ini kita cukupkan saja Bapak Ibu. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima Iya, kasih. sama-sama Pak. Baik, karena Iya, Bu. Makasih banyak. ya Ibu. Baik, jika ada masalah atau apa-apa tentang perkuliahan, Bapak Ibu bisa atau diskusinya masih belum cukup di sini, kita bisa diskusikan lagi di LMS. Jika ada kendala apapun, mungkin bisa chat saya. Baik, kita tutup perkuliahan hari ini. Selamat siang, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, Bu. Ya, sama-sama Pak, Bu. Terima kasih, Bu. Izin Iya. keluar, Bu. Iya Pak. Izin live ya, Bu. Ya silakan Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, iya Pak.